Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 kewirausahaan yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Faziri Ramadan dan teman-teman saya ada Astrid Rashid, Firah Dwi Muti Alifah, Nabila Indah Dinata, Salma Ainun Hasanah, dan yang terakhir Teguh Muhammad Haikal. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia usaha, yaitu pengelolaan sumber daya manusia pada usaha hukum. Dalam setiap organisasi, termasuk di bidang hukum, sumber daya manusia adalah aset utama yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan usaha, mulai dari perekrutan, pengembangan keterampilan, hingga penyusunan kebijakan kepegawaian yang sesuai dengan hukum. Semua menjadi bagian tak terpisahkan dari peran strategis HRD dalam menciptakan tim yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Baik, selanjutnya mari kita kupas bersama bagaimana pengelolaan sumber daya manusia pada law firm advokat, pengelolaan sumber daya manusia pada notaris, pengelolaan sumber daya manusia pada konsultan hukum, pengelolaan sumber daya yang efektif dan dapat menjadi kunci keunggulan kompetitif, serta tantangan apa saja yang dapat dihadapi dalam dunia usaha hukum saat ini. Tetap bersama kami di episode kali ini. Baik, untuk materi pertama akan saya bahas terkait pengembangan sumber daya pada law firm atau advokat. Pengembangan sumber daya manusia pada law firm merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme para advokat dan staf yang bekerja di dalamnya. Melalui pelatihan, pendidikan, keberlanjutan, serta pengembangan keahlian tertentu, law firm berupaya memastikan bahwa seluruh anggota tim dapat memberikan layanan hukum yang berkualitas, update, dan sesuai dengan perkembangan hukum serta kebutuhan klien. Pengembangan sumber daya manusia pada law firm atau advokat. Pengembangan sumber daya manusia law firm bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan dan inovasi, sehingga firma hukum mampu bersaing secara efektif dalam industri hukum yang kompetitif dan dinamis. Dengan fokus pada peningkatan kompetensi, inovasi, teknologi, dan budaya kerja yang profesional, law firm berharap mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek strategis yang vital untuk memastikan keberhasilan jangka panjang dan keberlanjutan operasional firma hukum tersebut. Terdapat 5 poin utama terkait tujuan pengembangan sumber daya manusia dalam law firm, yaitu 1. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan agar law firm dapat memberikan layanan hukum yang lebih profesional, berkualitas, dan memuaskan klien. Kedua, sumber daya manusia yang terampil dan kompeten diharapkan mampu memperkuat posisi. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia penting agar anggota law firm mampu mengikuti perkembangan dan perubahan dalam dunia hukum yang terus berkembang. 4. Dengan pengembangan sumber daya manusia diharapkan anggota law firm dapat meningkatkan standar etika dan profesionalisme dalam praktik hukum. Dan yang kelima, sumber daya manusia yang unggul dan terus berkembang menjadi faktor kunci keberhasilan dan keberlanjutan law firm dalam menyediakan jasa hukum yang kompetitif dan terpercaya. Selanjutnya adalah manfaat pengembangan sumber daya manusia. Manfaat pengembangan sumber daya manusia meliputi peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan hukum yang diberikannya, karena anggota yang kompeten dan profesional dapat memberikan layanan yang berkualitas serta memenuhi harapan klien. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dapat memperbaiki reputasi dari firma hukum tersebut, karena profesionalitas yang terlatih dan berpengalaman akan dikenal sebagai lembaga yang mampu memberikan jasa hukum yang terpercaya dan juga bermutu tinggi. Selanjutnya adalah peran pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi. Peran pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi ini sangat penting karena berfungsi sebagai katalis untuk memperkuat berbagai aspek keahlian para anggota, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Pengembangan ini mencakup peningkatan keahlian dalam bidang hukum, seperti kemampuan analisis kasus, strategi litigasi, dan pemahaman norma hukum yang berlaku. Strategi pengembangan sumber daya manusia yang efektif di usaha bidang hukum, yaitu law firm. Yang pertama, menerapkan pendekatan berkelanjutan yang memastikan
proses peningkatan kompetensi berlangsung secara terus-menerus dan aditif terhadap perubahan kebutuhan dan tuntunan zaman. Yang kedua, integritas teknologi dan inovasi dalam proses pelatihan seperti penggunaan platform digital, e-learning, dan simulasi kasus berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelatihan. Dan yang terakhir, menjalin kolaborasi dengan lembaga pendidikan maupun organisasi profesi advokat guna memperluas akses dan memperdalam materi pelatihan yang relevan dan berkualitas. 3 strategi ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan di era modern saat ini. Jenis kegiatan pengembangan sumber daya manusia di usaha bidang hukum itu ada 5. Yang pertama, pelatihan kompetensi hukum merupakan kegiatan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota law firm dalam bidang hukum tertentu. Contohnya seperti pelatihan hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum bisnis. Yang kedua, seminar dan workshop merupakan kegiatan diskusi dan pembelajaran yang dilakukan secara terbuka dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta keterampilan terkait isu-isu hukum terkini maupun praktek profesional. Contohnya seperti seminar tentang perubahan perundang-undangan terbaru dan workshop tentang strategi litigasi. Yang ketiga, pendidikan berkelanjutan. Pendidikan berkelanjutan ini adalah proses pendidikan yang bersifat terus-menerus dan dirancang untuk menjaga serta meningkatkan kompetensi anggota law firm dalam waktu ke waktu. Meliputi seperti studi mandiri maupun program pascasarjana hukum. Jenis kegiatan pengembangan yang ketiga yaitu sertifikat profesi, merupakan proses memperoleh pengakuan resmi berupa sertifikat yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Contohnya seperti sertifikat profesi advokat bersertifikat nasional maupun sebagai mediator hukum atau sebagai kewirausahaan hukum. Yang kelima atau yang terakhir yaitu program mentoring. Pengembangan sumber daya manusia melalui bimbingan langsung adalah proses di mana anggota senior seperti advokat berpengalaman secara langsung memberikan bimbingan arahan dan transfer pengetahuan kepada anggota baru atau junior. Contohnya seperti advokat senior membimbing advokat baru dalam menangani kasus atau mentor membantu calon advokat melalui praktek litigasi atau negosiasi. Materi selanjutnya yaitu pengolahan sumber daya manusia pada notaris. Kantor notaris mempunyai peran penting di Indonesia yang merupakan negara hukum. Salah satunya untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah atau mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari notaris adalah pejabat umum yang diangkat negara berwenang membuat akta autentik yang menjalankan jabatannya dengan mandiri dan tidak berpihak, serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Kemampuan pegawai sebagai proses yang kontinu dalam rangka disiplin kerja efektif dan efisiensi kerja pegawai notaris menuju realisasi tujuan yang diharapkan. Pengembangan sumber daya pegawai notaris merupakan persoalan internal menyangkut kapasitas kemampuan pada tingkat individu, tingkat organisasi, dan tingkat sistem yang berkesinambungan. Pengembangan sumber daya pegawai pada kantor notaris tidak terlepas dari peran tugas notaris dalam rangka membina pegawai dalam bekerja untuk mencapai kinerja yang baik. Sebagaimana salah satu notaris melaksanakan pembinaan administrasi bagi pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja notaris. Disiplin kerja pegawai yang berlaku dan melakukan kepatuhan dan ketaatan tersebut, pegawai diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan yang baik. Investasi dalam pengembangan SDM notaris akan berdampak positif pada reputasi kantor notaris, kepercayaan klien, dan kontribusi notaris dalam sistem hukum secara keseluruhan. Adapun beberapa aspek dalam pengembangan sumber daya pada notaris, yakni yang pertama ada disiplin kerja. Seorang notaris harus mampu mengarahkan disiplin kerja yang baik dan benar untuk memberikan semangat kepada pegawai untuk bekerja. Dengan disiplin yang baik, dapat meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas kerja yang bertambah baik dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, pelatihan pada forum diskusi ilmiah. Partisipasi aktif dalam pelatihan, seminar, dan forum ilmiah bukan sekedar menghadiri acara,
melainkan keterlibatan yang mendalam dan proaktif dalam proses pembelajaran dan pertukaran informasi. Kehadiran fisik hanyalah langkah awal. Esensi sebenarnya terletak pada bagaimana notaris dan staf memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkaya pengetahuan, mengasah keterampilan, dan membangun jaringan profesional yang bermanfaat. Yang ketiga, motivasi kerja. Motivasi diperlukan bagi pegawai sebagai dorongan dan stimulus pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas kantor untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk memenuhi keinginan, motivasi sebagai pemberian spirit agar orang bertindak, berusaha untuk mencapai tujuan organisasional dengan efektivitas. Sikap pegawai akan terbentuk dengan motivasi yang diberikan atau diarahkan kepada seluruh pegawai agar lebih termotivasi sesuai dengan tujuan masing-masing dan tujuan organisasi. Materi selanjutnya terkait pengelolaan sumber daya manusia pada konsultan hukum. Yang pertama itu terkait model pengelolaan sumber daya manusia pada konsultan hukum. Umumnya, konsultan hukum ini mencocokkan model pengembangan sumber daya manusia melalui pendekatan sistematis, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kompetensi yang berlangsung secara terus-menerus. Untuk menghadapi situasi hukum seperti ini, seharusnya dapat mencakup kebutuhan individu akan kecakapan yang semakin besar, seperti pelatihan hard skill ataupun dalam pelatihan soft skill. Secara praktis, model ini mencakup beberapa pendekatan utama. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis kompetensi, yang dimana penekanan pembangunan kompetensi teknis dan profesional pada profesi konsultan hukum ini, seperti halnya keterampilan analisis resiko hukum, lalu ada penentuan kebijakan, dan adaptasi terhadap perubahan peraturan. Yang kedua itu ada pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi. Konsultan hukum ini didorong untuk terus belajar mengikuti pelatihan formal maupun informal, baik itu seminar, workshop, ataupun program sertifikasi guna menjaga dan meningkatkan kompetensi profesionalnya. Lalu yang ketiga itu ada mentoring dan coaching, yang dimana pendampingan oleh senior atau praktisi yang berpengalaman menjadi penting dalam bagian model ini. Lalu yang terakhir itu ada integrasi teknologi. Dalam konteks revolusi industri 4.0, penguasaan IT tidak hanya menjadi bagian penting, tetapi juga merupakan hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi dalam pengembangan sumber daya ini. Yang dimana konsultan hukum itu agar mampu memberikan layanan hukum secara efisien dan relevan. Pengembangan sumber daya manusia pada konsultan hukum adalah elemen yang krusial untuk dapat menjamin pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan dinamika hukum yang terus berkembang. Konsultan hukum di dalam profesi hukum ini dituntut untuk memiliki kompetensi teknis pada bidang hukum yang substantif. Selain itu, keterampilan pendukung yang lain juga diperlukan guna menunjang profesi konsultan hukum. Nah, konsultan hukum ini dituntut untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan globalisasi yang ada pada era sekarang. Terdapat beberapa program pengembangan SDM konsultan hukum, dimulai dengan pelatihan dan lokakarya, baik secara langsung maupun online. Materinya mencakup penyusunan dokumen hukum, litigasi, negosiasi kontrak, hingga hukum teknologi. Pelatihan daring seperti e-learning membuat proses belajar lebih fleksibel dan mudah diakses. Ini menjadi fondasi penting agar konsultan hukum siap menghadapi tantangan praktik hukum modern. Selain pelatihan, pengembangan juga dilakukan lewat pendidikan, formal dan non-formal seperti kursus profesi atau sertifikasi. Konsultan hukum perlu menguasai keahlian khusus seperti konsultan HKI, mediator, atau kurator. Mereka juga mengikuti rotasi atau magang di berbagai instansi untuk memperoleh pengalaman praktik. Ini membantu kemampuan adaptasi dan pengambilan keputusan yang lebih tajam di lapangan. Pengembangan karir dan soft skill. Karir konsultan dikembangkan dengan sistem pemantauan seperti ESI Pro untuk mengatur kenaikan jabatan dan pembinaan berkelanjutan.
Program ini juga fokus pada pelatihan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen stres. Soft skill ini penting agar konsultan tidak hanya pintar secara teknis, tapi juga profesional dan bisa membangun kepercayaan klien. Hasil akhirnya, reputasi firma hukum makin kuat di persaingan global. Semua upaya tadi adalah bagian dari strategi pengembangan SDM hukum yang holistik. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing konsultan hukum secara menyeluruh. Mereka dituntut menguasai aspek hukum, teknologi, dan etika profesional sekaligus. Dengan pendekatan komprehensif ini, konsultan hukum bisa lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan dinamika dunia hukum. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 4 kewirausahaan dengan tema pengelolaan sumber daya manusia pada usaha hukum. Jika ada kata salah dari kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.